Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman yang menyaksikan presentasi kami ini. Perkenalkan, kami adalah kelompok 4 untuk mata kuliah pemodelan matematika dan komputasi di Magister Matematika Universitas Gadjah Mada. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Heni Heriani, kemudian ada Khairul Anwar, Roro Anteng, dan Yeni Marlina. Presentasi kami ini merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini dengan judul adalah memodelkan faktor yang memengaruhi penggunaan water fountain OGM atau disebut biasanya adalah Toyagama. Daftar konten untuk presentasi kami ini yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah pembentukan model, ketiganya adalah hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta terakhirnya adalah penutup. Bagian pertama, pendahuluan itu terdiri atas maksud dan tujuan, latar belakang kegiatan kami ini, serta objek, metode, dan tahapan kegiatan. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini dilakukan adalah sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemodelan matematika dan komputasi. Sementara tujuannya adalah untuk mendapatkan model matematika yang bisa menggambarkan faktor yang memengaruhi pengambilan water fountain atau Toyagama di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Komponen tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, 60 hingga 65%. Sehingga bisa dikatakan air adalah komponen terpenting setelah oksigen. Kurangnya cairan dalam tubuh atau biasa kita sebut dengan dehidrasi dapat mengganggu kesehatan tubuh karena mempengaruhi organ-organ penting dalam tubuh kita. Lalu, berapa takaran normal agar tubuh kita tidak kekurangan cairan? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memaparkan kebutuhan cairan setiap orang akan berbeda-beda. Kepada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas atau total 2 liter. Pemenuhan cairan dalam tubuh kita bukan hanya dari minuman, tapi juga bisa dari makanan, terutama dari sayuran dan buah-buahan. Seperti contohnya bayam dan semangka yang mengandung 90% air untuk setiap potongnya. Sistem penyediaan air minum atau SPAM kampus UGM merupakan upaya penyediaan air minum mandiri dengan menggunakan sumber air bersih yang ada di kawasan kampus untuk kemudian diolah melalui beberapa tahapan sehingga akan menghasilkan air siap minum untuk mencukupi kebutuhan sivitas akademik di lingkungan UGM. Produk yang dihasilkan terbagi atas air siap minum melalui jaringan dan air minum dalam kemasan. Salah satu yang termasuk air siap minum dalam jaringan adalah water fountain atau keran air minum yang tersebar di 50 titik di seluruh lokasi UGM. Yang menjadi objek dalam kegiatan ini adalah para pengguna water fountain di lingkungan kampus UGM. Metode pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pengguna water fountain melalui Google Form. Adapun tahapan kegiatan dimulai dengan melakukan studi literatur atau membaca jurnal-jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang mirip dan serupa dengan yang kami lakukan saat ini. Setelah itu kami akan menentukan model matematika yang kami gunakan bersamaan dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Setelah data terkumpul, kami melakukan simulasi model yang telah kami tentukan sebelumnya dan pengambilan kesimpulan atas hasil tersebut. Bagian kedua adalah pembentukan model. Bagian ini terdiri atas asumsi, model matematika, titik kritis model, matriks Jacobian, serta nilai eigen dan faktor eigen. Asumsi yang kami gunakan adalah semakin lama mahasiswa berada di kampus, maka akan semakin besar juga volume air yang akan dikonsumsi. Asumsi kedua adalah semakin banyak frekuensi pengisian air Toyagama, maka semakin besar juga volume air yang digunakan. Kemudian, semakin dekat lokasi Toyagama di lingkungan fakultas mahasiswa, maka akan semakin besar juga volume air yang digunakan. Yang keempat adalah, kami mengasumsikan kecepatan air dan volume pengisian air setiap kali pengisian itu adalah sama. Kemudian, penyediaan air minum dianggap konstan dengan menyesuaikan laju pertambahan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah,
Kami mengasumsikan mahasiswa yang berada di kampus kurang dari 2 jam tidak akan menggunakan toyagama atau melakukan kontak dengan water fountain. Oke, selanjutnya untuk model matematika, bagaimana model matematika tentang penggunaan air toyagama atau water fountain di UGM? Jadi model matematika yang kita peroleh adalah sebagai berikut. I itu banyaknya pengguna air toyagama, V adalah volume air yang digunakan. Jadi laju penambahan pengguna itu dipengaruhi oleh jarak yang berbanding terbalik. Sehingga kalau jaraknya semakin jauh, maka penggunanya semakin sedikit. Begitu juga kalau R-nya kecil, maka I-nya semakin banyak. Dikurangi C1IV. Ini kalau terjadi volume yang di tiap fakultas itu habis, berarti kan pengguna yang niatnya awalnya itu mau menggunakan atau mau mengambil air toyagama jadi tidak jadi, sehingga penambahan pengguna toyagama itu I per R dikurangi C1IV. Sedangkan DV per DT berarti debit air yang digunakan adalah AV dikurangi BI ditambah C2IV. R adalah jarak tadi, C1 mahasiswa yang batal, kemudian A proporsi waktu mahasiswa berada di kampus ini, B proporsi frekuensi pengisian air oleh mahasiswa, C2 adalah proporsi mahasiswa yang batal karena antrian panjang. Seperti itu. Kemudian karena IT adalah banyaknya pengguna air toyagama yang bergantung pada waktu. Berarti kan IT itu karena banyaknya pengguna dia kan non negatif, dan IT itu juga fungsi naik. Berarti DI per DT itu lebih dari 0. Fungsi naik kan gini kan. Berarti DI per DT tadi kan ini sama dengan I per R dikurangi C1IV. Ini kalau kita bagi dengan I, berarti I dikalikan 1 per R dikurangi C1V. Ini lebih dari 0 karena fungsi naik. Karena dua suku itu dikali 0, berarti ada dua kemungkinan. I-nya positif, ininya juga positif, ini dua-duanya positif, atau dua-duanya juga negatif. Perhatikan untuk yang ini. I yang negatif tidak mungkin karena tadi I-nya itu adalah non negatif. Berarti ini tidak mungkin, sehingga yang mungkin adalah yang ini. I-nya positif dan 1 per R dikurangi C1V-nya positif. Sehingga karena 1 per R min C1V-nya positif, diperoleh V-nya kurang dari 1 dibagi R C1. Kemudian VT adalah banyaknya volume air toyagama yang digunakan oleh mahasiswa UGM dan jika bergantung dengan waktu, berarti VT-nya non negatif juga, serta VT juga fungsi naik juga, jangan fungsi naik volume. Maka debit airnya juga atau DV per DT-nya juga positif. Fungsi naik, artinya fungsi naik adalah DV per DT-nya positif. Sehingga diperoleh, ini kan tadi pemodelannya ya. Nah ini kita keluarkan yang ada V-nya. A ditambah C2I dikalikan V dikurangi BI positif. Karena ini ya. Kemudian kita peroleh tadi V-nya kurang dari 1 per RC1. Kita substitusi. Kita peroleh I kurang dari A dibagi C2 minus BRC1. Seperti itu. Kemudian kita akan mencari titik kritis dari model tadi. Titik kritisnya adalah caranya dengan menyamadengankan 0. DI per DT sama dengan 0, DV per DT juga sama dengan 0. Nah, dari ini apa yang kita peroleh? Untuk 1 per R min C1 IV sama dengan 0,
Dia dipenuhi saat I-nya 0 atau V sama dengan 1 per C1R. Oke. Selanjutnya disubstitusi I-nya 0 dan V-nya 1 per C1R disubstitusi ke model yang kedua. Sehingga kita peroleh saat I-nya 0, I-nya 0, ini 0, berarti AV sama dengan 0, kita peroleh V-nya 0. Saat V-nya 1 per C1R, kita peroleh, kita substitusi semua ke sini, kita peroleh A minus BRC1 dikurangi C2I per C1R sama dengan 0. Kita peroleh I-nya adalah, kita berarti kan ini pembilangnya sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, berarti I-nya adalah A per BRC1 minus C2 ya. Oke. Jadi titik kritisnya adalah I, V, berarti 0,0 A per BRC1 minus C2 per 1 per 1 per C1R. Jadi kita peroleh titik kritisnya. Setelah kita peroleh titik kritis, bagaimana dengan matriks Jacobiannya? Nah, untuk menentukan matriks Jacobian dari model, kita gunakan rumus J adalah matriks ya, 2 kali 2. Mungkin kita punya DI per DT tadi. Di situ ada suku I sama suku V. Nah, kalau kita turunkan DI, yang sini turunkan DV, yang ini persamaan 2 turunkan I, ini diturunkan ke DV. Apa yang kita peroleh? Berarti matriks Jacobian dari model pengguna Artoya-Gamma itu sub per R minus C1V, ini minus C1I, kemudian ini C2V minus B, ini A plus C2I. Kemudian kita substitusi tadi, karena kita punya dua titik kritis, 0,0 dan yang satunya. Kita cari yang 0,0 dulu. Berarti kita substitusi ke ini, I-nya 0, V-nya 0, ini 0, ini 0, kita peroleh Jacobiannya adalah 1 per R 0 minus B. Kemudian karena kita udah punya Jacobian, kita cari yang Jacobian yang satunya. Kemudian kita nanti mencari nilai eigennya. Karena tadi kita punya ini ya, kita substitusi V dan I untuk titik kritis yang kedua. Untuk I-nya adalah A per BRC1 minus C2, V-nya adalah 1 per C1R. Kita peroleh Jacobiannya adalah 0 AC1 per C2 minus BRC1, C2 minus BRC1 per RC1, minus ABRC1 per C2 minus BRC1. Kita juga punya dua matriks Jacobian. Nah, kemudian kita cari nilai eigen dari model penggunaan air Toyagama di UGM. Nah, untuk mencari nilai eigen, misalkan lambda adalah nilai eigen dari model. Maka determinan J dikurangi lambda I sama dengan 0. Oke. Tadi kan Jacobiannya ini, dan ini. Kemudian kalau kita dikurangi lambda I-nya adalah identitas di matriks 2 kali 2 berarti 1001 ya. Berarti ini dikurangi alfa, ini dikurangi alfa, determinannya sama dengan 0. Karena kita punya dua titik kritis, berarti kita cari dari titik kritis, kan ada punya dua ya. Berarti kita cari untuk yang 00 dulu sama yang satunya. Kalau untuk yang 00, kita substitusi, berarti 1 per R minus alfa, 0 minus B dikalikan A minus alfa, determinnya sama dengan 0. Karena ini adalah matriks 2 kali 2, determinannya berarti ini dikalikan ini, dikurangi ini dikalikan ini. Ini dikali ini berarti 1 per R minus lambda, dikalikan A minus lambda, dikurangi 0 dikali ini, 0 kan. Karena determinannya sama dengan 0, maka kita peroleh lambda sama dengan 1 per R, atau lambda sama dengan A. Kalau ini 1 per R-nya positif ya, A-nya juga positif. Jadi nilai eigennya untuk yang di titik 00 itu positif.
Sedangkan untuk di titik yang satunya, kita substitusi dengan I-nya adalah A per BRC1 minus C2, V-nya adalah 1/per C1R, kita peroleh seperti ini, minus alfa, minus lambda, AC1 per C2 minus BRC1, C2 minus BRC1 per RC1, minus ABRC1 per C2 minus BRC1 minus lambda, sama dengan 0. Kalau determinannya ya sama, ini dikalikan ini, dikurangi ini dikali ini. Sehingga kita peroleh kalau dengan mengalihkan lambda kuadrat ditambah ABC1R per C2 minus BRC1 lambda minus A per 0 sama dengan A per R sama dengan 0. Kita cek diskriminannya dulu. Diskriminan rumusnya B kuadrat minus 4AC. B-nya kuadrat minus 4 dikalikan A-nya 1 dikalikan C-nya ini. Minus A per R. Berarti ditambah ini. Ini positif karena kuadrat, maka dia positif. Berarti karena diskriminannya positif, kita bisa mencari lambdanya dengan menggunakan rumus ABC, yaitu minus B per plus minus akar D per 2. Kita peroleh lambda 1,2-nya adalah minus setengah AB C1R per C2 minus BRC1 plus minus setengah dikalikan akar dari D. Ini artinya kalau yang lambda 1 kita ambil yang plus, kalau yang 2 kita ambil yang minus. Atau sebaliknya, 1 bisa diambil yang minus, 2 bisa yang plus. Seperti itu. Kemudian hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Yeni. Seperti itu. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang terdiri dari rekap hasil kuesioner dan juga simulasi model. Berikut ini merupakan hasil dari survei yang telah kami lakukan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada dari berbagai macam fakultas, diperoleh 118 responden yang terdiri dari 95% merupakan pengguna Toyagama dan 5%-nya bukan merupakan pengguna Toyagama. Dari survei tersebut pun diketahui bahwa rata-rata mahasiswa berada di kampus itu selama lebih dari 6 jam dengan rata-rata atau frekuensi pengambilan air pada water fountain itu sebanyak 2 liter. Dan berikut ini beberapa faktor yang dijadikan alasan mahasiswa menggunakan Toyagama. Selanjutnya yaitu simulasi dari model. Berikut ini model yang telah dapatkan dari bab sebelumnya, yaitu DI per DT sama dengan I per R dikurang C1 dikali I dikali V, dan juga DV per DT sama dengan A dikali V dikurang B dikali I ditambah C2 dikali V. Dan berikut ini merupakan beberapa parameter yang digunakan dalam melakukan simulasi model. Di antaranya yaitu A, yang merupakan proporsi waktu mahasiswa berada di kampus, diambil dari banyaknya mahasiswa yang berada di kampus dengan rentan waktu lebih dari 2 jam, karena diasumsikan mahasiswa yang berada di kampus kurang dari 2 jam itu tidak melakukan kontak dengan water fountain. Didapat nilai sebesar 0,958. Selanjutnya ada B yang merupakan proporsi frekuensi pengisian air oleh mahasiswa, di mana diperoleh dari banyaknya mahasiswa yang menggunakan Toyagama dibagi dengan banyaknya sampel, diperoleh nilai 0,941. Selanjutnya ada R yang merupakan proporsi mahasiswa yang menggunakan Toyagama berdasarkan jarak. Ini diperoleh dari banyaknya mahasiswa yang menjadikan jarak sebagai alasan menggunakan Toyagama dibagi dengan banyaknya sampel pengguna Toyagama. Selanjutnya ada C1 yang merupakan proporsi mahasiswa yang batal mengambil karena laju air yang lambat. Diperoleh dari banyaknya mahasiswa yang menjadikan alasan laju air lambat dibagi dengan banyaknya mahasiswa yang tidak menggunakan Toyagama. Selanjutnya ada C2 yang merupakan proporsi mahasiswa yang batal mengambil karena antrian yang panjang. Hal ini diperoleh dari banyaknya mahasiswa yang menjadikan antrian sebagai alasan tidak menggunakan Toyagama dibagi dengan banyaknya mahasiswa yang tidak menggunakan Toyagama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari model sistem persamaan
dengan menggunakan Maple 13 sebagai berikut. Yang pertama, kami ada perintah restart, yaitu untuk memulai perintah atau kasus baru. Kemudian ada syntax with plot untuk membuat fungsi-fungsi plot seperti grafik dan visualisasi data dalam Maple. Kemudian syntax with lineup, yaitu memudahkan user dapat melakukan operasi aljabar linear. Kemudian ada syntax DE-tools, yaitu berguna dalam pemecahan masalah diferensial. Kemudian di sini ada SYS, menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear. Kemudian ada div, yaitu untuk membuat turunan dari suatu fungsi. Dalam hal ini kami mendefinisikan fungsi AT dan VT. Kemudian jika diperhatikan bahwa terdapat perubahan parameter seperti C1 dan C2 pada model sebelumnya, di mana C1 kami ubah menjadi C, C2 menjadi E, dan kemudian interaksi IT menjadi AT. Kemudian berdasarkan data kuesioner diperoleh nilai parameter sebagai berikut, yaitu A sama dengan 0,288, B sama dengan 0,569, E sama dengan 0,3536, R 0,892, dan C sama dengan 0,5. Kemudian ada DE-plot untuk membuat visualisasi solusi persamaan diferensial. Nah, di sini kami menginisialisasi nilai VT dari 0 sampai 10 dan A dari 0 sampai 6. Diperoleh hasil plot pada bidang fase VT dan AT dengan arah panah yang berubah seiring waktu, yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada interpretasi model. Berdasarkan hasil plot yang diperoleh menggunakan software Maple 13, terlihat bahwa sumbu X yaitu VT sebagai volume air dan sumbu Y yaitu AT sebagai interaksi berguna, dipunyai plot potret fase sistem persamaan linear dengan nilai eigen 2,242 dan 2,4, yang artinya model yang dibuat masih belum stabil. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakpastian dalam parameter model atau ketidakseimbangan antara hubungan variabel dalam model. Selanjutnya penutup, yaitu keterbatasan dan kesimpulan. Kemudian ada keterbatasan dan kesimpulan. Keterbatasan dari pemodelan kami adalah jumlah koresponden yang masih belum bisa menggambarkan secara umum perilaku atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna Toyogama dalam menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, terlihat dari model yang tidak stabil jika mensubstitusikan nilai parameter ke dalam nilai eigen, maka diperoleh hasil yang positif. Kemudian, dengan keterbatasan waktu dan sumber daya yang kami miliki, kami masih belum sempat melakukan analisa fluida untuk jaringan Toyogama yang mungkin saja bisa mempengaruhi perilaku pengguna Toyogama. Jadi, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.